Bagaimana cara untuk kita bisa fokus dalam menjalankan bisnis model membangun sebuah reseller pasukan penjualan? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan belajar bisnis online bersama bidarasurga.com. Kawan-kawan yang semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali belajar, jangan pernah bosan untuk terus menggali ilmu pengetahuan yang sangat luas ini. Kita akan sedikit untuk membahas di dalam buku ini, Sukses Reseller, karangannya Mas Yazid yang sudah praktisi ya, menjalankan bisnis online dan spesialisnya adalah membangun reseller. Di salah satu bab yang ditulis oleh beliau dalam buku ini, yaitu bab ke-10, tidak bisa untuk tidak fokus. Jadi beliau menjelaskan bagaimana agar kita itu ya fokus dalam bisnis model yang jadi target bisnis online kita, ingin menguasai apa dan bagaimana untuk bisa fokus, itu dibahas dalam kesempatan kali ini. Dan saya berkesempatan untuk berbagi materi yang ada di dalamnya. Jadi kawan-kawan, untuk bisa fokus itu lakukan 5M. Ya, langsung saja. M yang pertama, harus berani memilih. Jadi M yang pertama itu memilih. Memilih keahlian. Nah, itu dia. Memilih keahlian. Ada banyak sekali ya hal yang harus dikuasai dalam bisnis online. Entah itu menguasai marketplace, entah menguasai SEO dalam Google website yang kita punya, atau menguasai YouTube, menjadi YouTuber, atau menjadi Facebooker ya, ahli dalam masalah marketing Facebook, atau ahli dalam email marketing, atau Instagram, atau Telegram, atau yang baru ya, TikTok misalkan, itu juga bisa dijadikan sebuah peluang bisnis dan lain sebagainya. Itu kita pilih mana yang harus kita prioritaskan untuk dikuasai betul-betul. Ya, atau membangun reseller sebagai pola bisnis model online yang menurut pengarang sini sangat menjanjikan. Jadi itu kawan-kawanku, kalau burung ajari dia terbang, kurang lebih seperti itu. Kalau monyet, ajari dia naik pohon, ya. Kalau harimau, ya ajari dia berlari. Kalau ikan, ajari dia berenang. Jadi setiap kita itu memiliki fashion dan keahliannya masing-masing. Fokuskan dalam hal apa yang ingin kita terjun langsung dalam bisnis online dan dalami secara serius. Jangan seperti kutu loncat, belum paham betul pindah ke yang lain, belum paham betul mencari ya pola bisnis yang lain. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi harus fokus. Dengan fokus, maka pikiran, kreativitas, ide akan banyak bermunculan. Itu dia. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah mempelajari. Ya. Apa yang dipelajari? Ya, ilmunya. Ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi, fokus. Ya. Fokus mempelajari ilmu itu. Berhubung era sekarang informasi digital, teknologi begitu dibuka secara luas, bahkan kita nggak ngerti lagi mau belajar apa, itu sudah terpapar di depan mata kita. Mau serius belajar tentang apa, ada di depan hadapan kita. Tinggal kita mau belajar aja bisa. Tapi jarang ada orang yang fokus terhadap satu hal yang dipelajari. Nah, pengarang di sini mengatakan fokus dalam sebuah ilmu yang mendukung. Jadi ilmunya itu kawan-kawanku, enggak semuanya dipelahap, enggak semuanya dipelajari, tetapi mana yang menurut kita sebagai pelaku bisnis online yang mendukung. Nah, itu dia. Yang mendukung. Dengan demikian kita menjadi orang yang fokus intens dalam mempelajari sebuah pembahasan strategi bisnis online. Baik. M yang ketiga, di sini dijelaskan mempraktekkan.
M yang ketiga adalah mempraktekkan. Tidak mungkin kita bisa menguasai terhadap sebuah disiplin ilmu tanpa mempraktekkannya. Kalau tanpa mempraktekannya hanya nyimpan ilmu saja, flash disk bisa, hard disk bisa, handphone kita bisa menyimpan ilmu pengetahuan, tetapi flash disk, hard disk, dan handphone itu tidak bisa mempraktekkan isi ilmu yang disimpan di dalamnya. Nah, bedanya dengan manusia, selain menyimpan ilmu, memahaminya, dia bisa mengaplikasikannya. Aplikasikannya itulah ciri khas sebuah ilmu pengetahuan akan membuahkan hasil. Jadi, praktekkan. Untuk bisa mempraktekkan ada 2 poin yang perlu diketahui. Yang pertama adalah harus penuh dengan kesabaran, yang kedua komitmen. Nah, di sini dijelaskan di buku ini, sabar dan komitmen untuk bisa mempraktekkan dan mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Kita masuk ke M yang keempat. Di sini sebutkan M yang keempat adalah mereview. Mengevaluasi dari praktek yang telah dikerjakan, apakah optimal atau tidak, lulus uji atau tidak, menghasilkan atau tidak, menguntungkan atau tidak, dan seterusnya. Untuk mereview itu, lakukan 3 hal. 1 adalah evaluasi. Kata kuncinya mengevaluasi apa yang dipraktikkan. Atau lakukan yang kedua, lakukan yang kedua, apa itu? Optimasi. Ya, dioptimalkan dari apa yang dipraktikkan tersebut. Dan lakukan yang ketiga, apa itu? Eksplorasi. Eksplorasi mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki oleh diri kita, ya, berupa kreativitas, ide, dan lain sebagainya dalam mempraktikkannya tersebut. Nah, itu semuanya juga bisa dengan melakukan yang keempat, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi terus seperti itu yang kita lakukan dalam mereview praktek yang telah kita jalankan. Maka insyaallah akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Jika gagal, evaluasi lagi, optimasi lagi, eksplorasi lagi. Gagal lagi, lakukan lagi evaluasi, lakukan dari optimasi, lakukan lagi eksplorasi sampai menemukan sebuah kesuksesan. Kalau sudah menemukan sebuah kesuksesan, maka lakukan M yang kelima. M yang kelima ini mahal. Apa itu? Menstandarisasi praktek. Jadi dibakukan itu menjadi sebuah hak paten, dibakukan. Menjadikan hak paten bagi diri kita sendiri untuk melakukan sebuah aktivitas bisnis online yang sudah teruji. Wah, ini puncak dari pengalamannya ini sudah. Puncak dari pengalamannya adalah menstandarisasi, teman-teman. Ini M yang kelima. Sangat penting. Menstandarisasi praktek yang telah dia lakukan. Yang paling jitu, yang paling keren, yang paling berhasil, standarisasikan. Untuk bisa menstandarisasikan itu, lakukan 3 hal. Yang satu adalah alur kerja. Alur kerja. Jadi seakan-akan ketika berjalan ada jejaknya itu. Nah, jejaknya itulah dipatenkan sehingga kalau kita kembali ke start bisa mengikuti jejak itu atau orang lain bisa meniru dan mengikutinya sehingga hasilnya akan sama dengan apa yang kita lakukan atau bahkan bisa lebih baik. Ya, luar biasa ya. Kalau kita bisa meniru orang yang sukses, insyaallah kita sukses. Kalau kita mau sukses, maka tirulah orang yang pernah sukses. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, alur kerjanya itu distandarisasikan. Selain menstandarisasikan, apalagi? Lakukan yang kedua, bikin job desk. Jadi ada job desk-nya. Ada sebuah mekanisme aturannya yang telah dibakukan. Ya, tugasnya apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Hak dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, itu lakukan. Setelah itu lakukan, oke, kita tambahkan poin yang ketiga untuk bisa menstandarisasi praktek. Apa itu? Key activity. Nah, key activity inilah yang mahal, teman-teman. Key activity adalah aktivitas kunci. Kuncinya kunci, jadi saripatinya ini. Kuncinya kunci aktivitas yang mendukung kesuksesan dalam sebuah praktek yang pernah kita jalankan. Nah, ini mahal ini. Kalau sudah menemukan key activity ini. Ini harta yang luar biasa. Kalau dieksplor dan dibagikan, maka niscaya orang-orang akan bisa untuk sukses.
Semua orang kepingin dia sukses, semua orang kepingin dia berhasil, tapi ada banyak sekali ya orang yang bingung dengan cara apa mendapatkan kesuksesan, apa yang akan dilakukan, apa yang harusnya saya kerjakan. Nah, itu bingungnya di situ. Sehingga hasil akhirnya ada orang yang gagal dan ada orang yang sukses. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, explore materi dari bab ke-10 yang ada di sini memberikan wawasan kepada kita. Oh, ternyata seperti itu alur dari fokus dalam usaha bisnis. Alurnya seperti itu. 5M. Saya ulang lagi ya. Memilih keahlian. 1. Yang kedua, mempelajari ilmu yang mendukung. Ketiga, mempraktekkan dengan penuh sabar dan komitmen. Yang keempat, mereview, evaluasi, optimasi, eksplorasi dari praktek yang telah kita jalankan, direview prakteknya. Kemudian yang kelima, menstandarisasi praktek yang sudah teruji keberhasilannya. Buat alur kerja, bikin job disk, dan key activity-nya itu apa saja. Itu kawan-kawanku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Saya kasih bocorannya. Jadi key activity yang ada di buku ini, penulisnya itu adalah key activity-nya ya. Beliau tuh untuk membangun database ya. Itu Facebook, WhatsApp, database reseller. Facebook, WhatsApp, database. Facebook, WhatsApp, database. Jadi berbagi market kits ya. Memasang iklan, informasi, edukasi, market kits di Facebook. Kemudian untuk bisa orang menghubungi dia melalui WhatsApp, harus ada lead magnet. Lead magnet adalah sesuatu yang diberikan menjadi motivasi atau stimulus mereka menghubungi kita melalui WhatsApp. Bisa dalam bentuk buku PDF gratis, bisa dalam bentuk video tutorial yang dibagikan. Misalkan saya punya nih buku PDF tentang pembahasan bla 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 bla. Jika berminat, saya akan berbagi gratis. Silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Nah, ketika orang menghubungi beliau melalui WhatsApp, tersimpanlah database nomor kontak WhatsApp. Setelah itu disimpan, makin lama makin banyak, baru diadakan pembinaan, edukasi, dan lain sebagainya. Berikutnya, penawaran menjadi reseller. Dengan demikian, ada banyak yang mengiyakan, mensetujui, sehingga direkrutlah menjadi reseller. Pasukan penjualan berikutnya diatur mekanismenya. Ya seperti itu ternyata alur key activity-nya. Saya ulang lagi ya. Memasang market kits di Facebook yang ada lead magnetnya. Dengan adanya lead magnet, maka banyak orang yang menghubungi WhatsApp. Ketika banyak menghubungi WhatsApp, melakukan sebuah database, merapikan database ya, barulah memberikan proses penawaran untuk rekrutmen reseller. Setelah oke, baru ada edukasi, mentoring, bimbingan, dan seterusnya. Sehingga penjualannya menjadi meledak. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan masih ada satu pembahasan lagi yang akan saya uraikan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Bagi kawan-kawan yang haus untuk ingin belajar tentang ilmu bisnis online, maka silahkan bergabung di kelompok komunitas bisnis online kami Bidara Surga. Hubungi aja nomor WhatsApp yang tertera tersebut atau kunjungi klik pojok kanan atas kalau ingin bergabung menjadi komunitas pembelajar bisnis online bersama kami. Mau bergabung menjadi reseller kami juga oke. Kami akan menyediakan berbagai macam produk sekaligus juga
dibimbing bagaimana cara jualan online gratis. Itu kawan-kawanku, kami bergerak dalam bidang bidara, pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan, media utama dalam terapi ruqyah, dan memiliki kandungan kesehatan herbal yang cukup wow, fantastis. Ini pohon adalah pohon surga, pohon Sidratul Muntaha, demikian kepercayaan dalam umat Islam. Pohon sunnah juga. Jazakumullah khairan kasiron, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau bergabung dan ingin tahu seperti apa produk kami, silakan saja klik pojok kanan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada giveaway. Sebutkan 5 hal. 5 hal strategi agar kita bisa fokus. Apa saja 5 hal itu? Hubungi kami lewat WhatsApp jawabannya. Yang betul jawabannya akan kami berikan 1 pohon bidara atau biji benih yang bisa ditanam. Buruan hubungi kami secepatnya.